Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anda Syabda Senatupang dengan NIM A1-19043. Nah, kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi. Nah, miskonsepsi itu sendiri adalah kesalahpahaman dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep-konsep yang lain, antara konsep yang baru dengan konsep yang lama yang sudah ada dalam pikiran siswa, sehingga terbentuk konsep-konsep yang salah dan bertentangan dengan konsepsi para ahli fisika. Nah, selanjutnya miskonsepsi tersebut akan terbentuk bila konsepsi seseorang mengenai suatu materi tidak sesuai dengan konsepsi yang diterima oleh ilmuwan atau pakar di bidangnya. Nah, faktor utama penyebab miskonsepsi itu bisa berasal dari siswa, pengajar, buku teks, konteks, dan cara mengajar. Nah, yang berasal dari siswa itu bisa disebabkan karena prakonsepsi, pemikiran asosiatif, pemikiran humanistik, intuisi yang salah, tak perkembangan siswa, kemampuan siswa maupun minat belajar siswa. Selanjutnya, penyebab miskonsepsi yang berasal dari guru. Itu semua disebabkan karena guru tidak menguasai bahan, tidak membiarkan siswa mengungkapkan gagasan atau ide, relasi guru dengan siswanya tidak baik, dan lain-lainnya. Nah, penyebab miskonsepsi dari buku teks itu karena penjelasan dari bukunya itu yang keliru, tingkat penulisan bukunya terlalu tinggi, terus lalu salah tulis di dalam teks buku itu, dan lain-lain lagi. Masih banyak penyebabnya ya. Penyebab miskonsepsi yang dari konteks itu seperti pengalaman siswa. Nah, selanjutnya teman diskusi siswa itu yang salah, penjelasan orang tua juga yang keliru sehingga terbawa di pembelajaran IPA SD. Nah, selanjutnya juga konteks hidup seseorang dan lain-lainnya lagi. Penyebab miskonsepsi itu bisa juga terjadi dari cara mengajar, seperti cara mengajar yang hanya berisi ceramah dan menulis. Cara mengajar juga yang tidak mengungkapkan miskonsepsi. Model analogi yang dipakai kurang tepat dan tidak mengoreksi tugas dari siswa dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencontohkan miskonsepsi yang terjadi pada pembelajaran IPA SD pada materi tentang hewan ya. Nah, di sini kan orang tua itu sering keliru jika membedakan mana bulu dan rambut pada hewan. Orang tua juga sering melarang anak untuk tidak main-main dengan kucing agar tidak menghirup bulu kucing. Itu sering kali kan diungkapkan oleh orang tua. Nah, kata bulu pada kucing ini sudah dipakai sejak zaman dahulu. Nah, bulu itu juga dipakai pada binatang lain seperti bulu tikus, bulu domba, bulu kelinci, dan lain-lain sebagainya. Nah, bulu itu adalah milik bangsa burung, sedangkan rambut adalah milik anggota mamalia. Nah, jadi tikus, kucing, domba, kelinci, dan lain-lainnya itu yang sebagai anggota mamalia jelas tidak mempunyai bulu tapi memiliki rambut. Oke, jadi yang benar adalah rambut kucing, rambut tikus, rambut domba, rambut kelinci, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencontohkan miskonsepsi pada tumbuhan. Nah, ciri tumbuhan yang diajarkan dan ditemukan dalam buku teks siswa SD adalah bahwa contoh daun yang bertulang melengkung adalah daun sirih. Nah, padahal daun sirih bertulang menyirip dan daun sirih termasuk dalam golongan dikotil. Nah, sekianlah penjelasan saya mengenai miskonsepsi.